Halo, selamat malam Foodpreneur Indonesia. Ketemu lagi di Foodies on Sharing. Welcome to Foodies Instagram Live. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Hari ini kita akan kedatangan salah satu teman saya, sebetulnya juga teman yang cukup lama kenal juga. Udah loncat-loncat dari berbagai industri, tapi hari ini kita coba undang dulu ya. Kita tunggu lagi connecting. Sementara nunggu sambungan, kita absen dulu. Dari mana aja nih adanya Foodpreneur Indonesia. Nah, tiba-tiba tersambung, itu dia. Coba Halo, halo. bersuara. Oh, bersuara. Ini gimana? Cek suara. Udah denger belum? Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, halo, apa kabar Cisasa? Halo, apa kabar Kak Pur? Ih, gila, ini udah lama bener. Terakhir kita ketemu di mana ya? Di kafe itu yang tanpa sengaja. Oh iya, ya di tempat kopi ya, di tempat kopi kemarin. Iya, makanya. Tapi sebelum PSBB, makanya kapan-kapan kopdaran lagi. Kita sapa dulu ya. Pasti. Sip. Selamat malam Foodpreneur Indonesia. Hari ini saya kedatangan teman lama sebetulnya. Lama tapi bajunya baru gitu kan. Apa ya namanya? Benderanya baru gitu. Dan kali ini dia datang sebagai founder. Kalau dulu-dulu Kalau dulu-dulu itu gue mau absen nih. Apa? Oh iya, sorry, namanya belum dikenalin. Namanya Kurniawan Santoso, salah satu idola saya dari dulu. Salah satu idola saya dari dulu. Dari dia masih di mana? Pernah di mana? Key account manager, ya nggak sih? Gue pernah nonton loh Iya, seminarnya dia. Key iya. account manager, habis itu di apa sih? Marketing Director Google Indonesia, kemudian dia loncat lagi ke Facebook, dan sekarang dia ada di Job to Go tapi sebagai founder dan CEO-nya. Betul, betul? Benar sekali. Sudah melawan Semoga buana lah. tidak salah. Sering banget ketemu Cisasa. Iya. Apa-apa? Coba diulang apa tadi? Kurang jelas. Iya, udah melalang buana nih, udah kemana-mana. Tapi tetap selalu ketemu Cisasa nih di mana-mana. Emang lu paling beken. Kayak gue menghantui gitu ya, di mana aja ya. Nah, Sip. mungkin itu kan tadi pengalaman gue dengan seorang Kurniawan Santoso ya. Nah, boleh dong, Koko ceritain dong sama si foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia, gitu. Maksudnya seorang Kurniawan Santoso ini sekarang lagi sibuk apa, gitu, sama platform yang lagi dibawa ini apa? Monggo. Sip. Terima kasih banyak nih Cisasa dan Foodies kesempatannya untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Tadi udah sempat dijelasin background saya sebelumnya sebelum memulai bisnis. Jadi saya sebenarnya terinspirasi banget nih sama Cisasa nih, pindah kuadran gitu ya, mencoba untuk mencari sesuatu yang bisa disolusikan di Indonesia. Jadi saya selalu berpikir kalau di Indonesia ini adalah negara yang kita berada di suatu negara yang banyak sekali problem nih yang bisa kita cariin solusi nih. Nah, problem mana nih yang akan coba kita cari solusi? Mungkin masing-masing dari kita punya pengalaman, kemudian expertise dan kemudian mission atau vision yang berbeda-beda. Nah, saya tuh melihat begini, di Indonesia ini kan negara yang padat penduduk ya, padat penduduk, banyak sekali penduduk di usia muda yang juga berada pada usia produktif ya, jadi pada usia kerja. Nah, saya melihat banyak sekali terjadi room of opportunity antara bagaimana pekerja itu bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat. Jadi itu pertama itu sesuatu yang masih challenging gitu ya. Jadi orang cari kerja itu kalau kita perhatikan gitu ya masih kadang-kadang masih susah gitu ya, harus harus antri job fair, bawa lamaran kemana ke sini ke sana gitu ya, panas-panas gitu, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain dan seterusnya. Nah, di satu sisi nih, Cisasa yang menarik nih, dari kalangan kita nih, misalnya nih sekarang komunitas kita ini kan pebisnis ya, kalau nggak Ya. pebisnis ataupun pengalaman saya dulu di korporasi gitu ya, ternyata cari karyawan atau cari tim member yang tepat itu ternyata juga nggak gampang gitu ya. Jadi di satu sisi tadi cari pekerjaan challenging, tapi ternyata cari karyawan yang tepat dan tepat pada saat yang tepat gitu ya, itu nggak gampang. Misalnya kita yang di dunia kuliner kebetulan kita punya beberapa cabang gitu ya, mungkin cari karyawan di
tengah kota mungkin gampang gitu ya, yang punya skill customer service atau yang punya skill waiter misalnya atau kasir. Tapi kalau kita misalnya punya cabang lagi di kota lain gitu ya, mungkin nggak gampang juga. Nah, kami gitu ya merasa bahwa ini ada teknologi nih yang bisa membantu, yaitu dengan membuat suatu platform untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan bisnis, baik bisnis yang besar maupun yang UKM. Maka kita meluncing portal gitu ya, platform pencarian tenaga kerja namanya Job to Go nih. Job to Go. Jadi dari namanya udah kelihatan ini tentang pekerjaan gitu ya, Job to Go gitu. Nah, specifically kita memang menyasar ke teman-teman atau ke sektor di mana diperlukan tenaga kerja entry level misalnya reception, kemudian customer service, kemudian di sektor F&B, logistik dan seterusnya. Jadi semoga juga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di komunitas pada malam hari ini. Sip, lengkap penjelasannya. Kita masuk. Suara gue cukup jelas nggak? Jelas. Suara gue cukup jelas nggak? Jelas. Oke, sip. Nah, hari ini kan malam ini pengen ngobrolin tentang SDM strategi ya gitu. Jadi mengelola SDM Gen Z dan milenial di zaman new normal. Jadi ini benar-benar up to date banget harusnya gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk, boleh nggak kasih gambaran dong sebenarnya workforce tenaga kerja yang ada di ada di umur-umur Gen Z sama milenial itu karakternya kayak gimana sih, Kopur? Ya, mungkin perlu kita refresh lagi ya, Cisasa ya, milenial sama Gen Z itu apa gitu ya? Mungkin milenial atau Gen Y itu secara definisi ya, itu adalah adik-adik kita yang lahir di tahun 81 sampai tahun 2000 gitu ya. Nah, generasi itu Gen Y atau itu milenial. Kalau saya generasi peralihan nih dari generasi sebelumnya gitu ya. Nah, kalau Gen Z ini yang lebih baru lagi, mereka lahir di tahun 2001 nih sampai sekarang. Gen Y sendiri atau milenial sendiri sebenarnya udah lama nih berada di sekitar kita ya, karena mereka udah berada di lapangan kerja udah cukup lama. Bahkan generasi milenial yang sudah senior pun mungkin sudah mencapai level-level yang senior, mungkin udah bisa ke level manager atau bahkan direktur gitu ya. Nah, sementara kalau yang Gen Z nih, yang lahirnya 2001 sampai sekarang, ini baru mulai masuk ke dunia kerja. Mereka ini mungkin yang misalnya lulusan SMK gitu ya, setahun lalu atau 2 tahun yang lalu, mereka udah mulai nih masuk ke sektor-sektor informal atau sektor formal. Jadi memang ini ada istilahnya ada supply dari generasi Z khususnya ini yang sedang banyak-banyaknya. Nah, perlu saya refresh lagi bahwa sebenarnya understanding kita terhadap Gen Z atau Gen Y ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Bahkan banyak sekali yang melihat ini sebagai satu tren yang penting, sama pentingnya dengan bagaimana kita misalnya melihat atau menganalisa bagaimana mesin akan mengubah workforce misalnya, atau bagaimana kita menganalisa impact dari green economy terhadap sektor tenaga kerja. Nah, ternyata Gen Z ini sebagai suatu karakteristik angkatan ternyata juga sangat penting banget nih. Jadi sebenarnya Cisasa ini nggak hanya pas banget nih timingnya, jadi memang ini topik yang penting banget nih sebenarnya untuk diperhatikan, dan impact-nya itu walaupun kelihatannya istilahnya agak rumit ya, Gen Z, Gen Y, jadi ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan dan menganalisa dan kemudian bersikap terhadap tenaga kerja, khususnya yang adik-adik nih yang tadi mungkin sebenarnya mungkin disebutnya adalah generasi masa kini lah gitu ya, maupun milenial maupun Gen Y gitu. Kurang lebih kayak gitu Cisasa. Jadi sebenarnya si Gen Y, milenial sama Gen Z ini sebenarnya karakteristiknya mirip-mirip atau beda banget sih sebenarnya? Sebenarnya ada sedikit. Jadi gini, sebenarnya yang makin membedakan itu adalah mungkin Gen Y ini mereka 50-50 ya. Jadi waktu mereka lahir belum ada teknologi informasi, belum ada internet gitu, dan mereka baru menikmati teknologi internet atau teknologi komunikasi itu adalah di masa-masa mereka udah makin besar. Nah, Gen Z ini yang very unik ya, very spesifik, karena begitu lahir ceprot mereka udah tahu yang namanya internet gitu ya, mereka sudah tahu namanya teknologi gitu ya, mereka udah terbiasa untuk terpapar informasi dalam tempo yang sangat cepat, dan mereka sudah terbiasa untuk kemudian mencari informasi mereka sendiri gitu ya, mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi sebenarnya ada beberapa
ada beberapa karakteristik yang mirip nih sebenarnya Cisasa. Misalnya sifat independen gitu ya. Independen, jadi karena merasa informasi saya bisa cari sendiri gitu ya. Mereka sebenarnya agak malas bertanya misalnya karena yaudah aku cari sendiri deh, aku googling deh, tanya Mbak Google gitu ya. Ini kan sebenarnya karakteristik sederhana yang beda dengan generasi kita gitu ya. Ya. Kita masih terbiasa untuk kemudian bertanya sama orang. Nah, mereka ini karena lahir di dunia internet gitu ya. Jadi oh, oke, gue independen nih. Saya bebas nih, gue bisa cari cari informasi sendiri gitu ya. Sedikit keras kepala. Kenapa? Karena saya merasa punya akses nih ke informasi kayak gitu-gitu. Terburu-buru juga kayak gitu karena segala sesuatu serba cepet nih. Mungkin Cisasa kita ingat ya dulu di waktu kita kenal internet di tahun 98 gitu ya, warnet gitu ya. Kita buka website pelan-pelan nih. Kita Lama. kita mau buka lama. Saya Lama. mau bikin kopi dulu nih. Saya bikin kopi dulu, saya balik lagi baru halamannya baru muncul gitu ya. Ya, Jadi ya, sabar ya. banget kalau zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang gitu ya, buka website aja 3 detik atau 4 detik websitenya nggak keluar, dia udah males, dia udah pindah gitu ya. Ya, ya. Saya iya order apa itu namanya red sharing gitu ya, yang warna hijau satu 3 menit nggak dapat respon, saya pindah yang kedua gitu. Jadi memang mereka ini punya karakteristik berburu-buru, terburu-buru gitu, nggak sabaran yang sebenarnya. Tadi balik lagi sangat dihubungkan dengan kondisi teknologi dan environment yang memang berbeda gitu sih. Mirip-mirip sih jawabannya gitu. Mirip-mirip ya sebenarnya ya. Ada miripnya, Mirip-mirip. ada miripnya. Mm-mm. Terus kalau kita sebagai apa ya? Kalau kita sebagai pengguna jasa mereka dulu lah ya, sebelum masuk ke rekan kerja. Misalnya kalau kita yang pengen sebagai pengguna jasa mereka, itu berarti kalau untuk apa ya menjangkau kali ya touch mereka itu sebenarnya apa aja sih yang harus disesuaikan kok Ya, caranya? ini penting nih. Kalau Ya, kita nih konteksnya kita mengelola sumber daya manusia ya. Kan ya, kita udah taruh nih karakteristik mereka seperti itu, terus kemudian banyak banget nih sebenarnya manfaat atau istilahnya benefit yang bisa kita ambil nih dari rekan-rekan yang generasi ini ya. Nah, berarti ada 3 hal yang sebenarnya harus kita perhatikan. Yang pertama itu bagaimana bisa attract mereka nih. Attractingnya dulu nih. Baru yang kedua, setelah dia bisa masuk ke dalam, bagaimana kita manage mereka, day to day-nya seperti apa nih, bekerja sama dalam satu ruangan dengan Gen Z atau milenial. Baru yang ketiga ini juga penting bagaimana retain mereka. Balik lagi tadi dibilang mereka ini nggak sabaran nih, artinya juga makin susah nih untuk retain gitu ya. Nah, ya. kita mulai dari yang pertama dulu nih, Cisasa. Bagaimana attract mereka. Nah, generasi ini tuh mereka yang menarik adalah ketika mereka tertarik untuk bergabung dengan sesuatu, membeli produk, kemudian sampai kemudian bergabung dengan perusahaan, banyak sekali signal-signal yang juga berhubungan dengan dunia teknologi gitu ya. Mereka jadi misalnya, oh ini ada lowongan dari suatu usaha restoran di dekat di kota saya gitu. Yang pertama yang akan mereka lakukan, mereka kenal nggak brandnya. Yang kedua ada social media account-nya nggak? Di social media Iya. account-nya itu Instagram gitu ya, misalnya Instagramnya gitu ya. Kira-kira mereka asik nggak ngomongnya, ngobrolnya asik nggak, atau isinya cuma promo-promo toh gitu, ada engagement, ada ngobrol nggak dengan user gitu ya. Terus mereka ngecek-ngecek lagi tuh ada TikToknya nggak gitu, kalau yang sekarang kan kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama mereka melihat branding gitu ya, itu menjadi sesuatu yang penting, karena mereka sudah terbiasa nih dengan kondisi kayak itu. Dan mungkin mereka nggak pakai bertanya loh, mereka mungkin nggak bertanya sama teman-temannya, mereka lihat sendiri gitu, mereka analisa sendiri, Ya. oh oke, brandnya bagus nih, Instagramnya ada, oke. Terus kelihatannya kalau saya googling juga nemu ada beberapa artikel atau pernah terlibat dalam suatu kegiatan. Nah, yang kedua ini yang penting tuh biasanya anak Gen Z ini mereka itu sangat tertarik dengan sesuatu yang value driven nih Cisasa. Jadi nggak Value hanya driven. brandnya, value driven. Kira-kira nih apa ya? Ini perusahaan apa ya? Visinya apa? Value apa yang sedang mereka lakukan gitu. Sebagai contoh adalah mungkin di perusahaan di startup yang sedang kita bangun gitu ya, kita selalu nunjukin bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini nggak hanya sekedar bangun perusahaan untuk keuntungan, tapi bayangkan berapa juta orang yang bisa kita bantu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu adalah value driven gitu ya. Jadi baru yang itu yang pertama di branding, kedua value driven, mungkin baru yang selebihnya mungkin jadi tambahan nih, misalnya gaji, lokasi, jam kerja, terus kemudian ya mungkin apakah saya boleh berpakaian dengan casual kayak gitu ya, di kantornya apakah ada internet atau enggak, kalau yang kantoran misalnya kayak gitu Ya. internet cepat atau enggak. Nah, jadi Penting itu. ini baru yang pertama loh.
itu baru yang pertama loh, Cisasa, bagaimana tracknya dulu nih. Nah, ini panjang soalnya diskusinya. Nah, kalau itu semua sudah, niscaya sebenarnya kita akan, nah jangan lupa ya sebenarnya hal-hal yang saya sebutin tadi, tidak hanya untuk attract mereka sebagai karyawan ya sebenarnya ya, itu juga akan attract para user tentunya. User akan juga akan melihat apakah brand yang kita bawa ini mereka friendly nih dengan generasi yang masa depan. Jadi future client dan future konsumen kita kan memang milenial dan Gen Z ini ya, makin lama kan makin ke sana. Jadi jadi satu pisau dua tujuan gitu ya. Jadi attract user juga sebenarnya kita bisa attract team member atau karyawan. Itu baru yang pertama nih. Gimana? Benar. Belum lagi nanti yang kedua tadi setelah masuk nih, udah masuk, sudah masuk. Nah ini yang menarik nih. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi new normal ya, Cisasa ya, bagaimana manage. Jadi ini sebenarnya yang menarik dari topik malam ini, udah Gen Z dan Gen Y ini punya karakteristik yang khas gitu ya. Mereka punya potensi yang sangat besar banget. Nah kemudian ditambahin lagi dengan new normal. New normal seperti apa? Mungkin jadi ada banyak sekali karakteristik hingga ini istilahnya ada double challenge gitu ya. Nah kalau bisa dilakukan dengan baik sebenarnya ini menjadi double power gitu ya, karena ini generasi yang bagus dengan di masa yang tepat. Nah yang kedua tadi bagaimana manage karyawan Gen Z atau milenial di masa-masa new normal ini macam-macam ya. Sebenarnya new normal itu seperti apa sih? Mungkin karakteristik yang sangat kita berasa misalnya terkait tentang apa misalnya lokasi fisik gitu ya, pekerjaan apakah ada yang bisa sebagian pekerjaan dilakukan di rumah, tim dibagi-bagi pekerjaan menjadi beberapa pekerjaan kecil yang mungkin lokasinya bisa di mana-mana begitu ya, sharing resources dan seterusnya. Jadi sangat menarik sekali bahwa ternyata sebenarnya untuk memanage SDM di saat new normal ini banyak sekali yang harus dibutuhkan gitu, nggak hanya masalah kesiapan. Terus kemudian yang penting itu sebenarnya adalah tools gitu ya, sarana-sarana yang bisa dipakai untuk agar pekerjaan itu masih tetap bisa dikerjakan walaupun nggak sehari-hari kita melihat orangnya gitu, misalnya seperti itu. Nah mungkin kalau di konteks bisnis kuliner ini yang menarik nih ya, Cisasa ya sebenarnya untuk memanage ini ya. Mungkin nanti Cisasa juga bisa sharing juga ya, karena bisnis kuliner ini kan semua kan tergantung yang namanya human touch ya gitu ya. Greeting, senyum gitu ya. Jadi saya sendiri juga pengen belajar nih sebenarnya dari Cisasa bagaimana pelaku bisnis kuliner itu bisa istilahnya bisa beradaptasi bahkan winning di saat dimana karakteristik bisnis kuliner yang ambience gitu ya. Jadi makanan kan nggak hanya makanannya doang gitu kan, lingkungannya, musiknya, smell-nya dan segala macam. Nah sementara ini diserap gitu ya. Nah ini yang saya juga pengen belajar nih sebenarnya nanti dari Cisasa. Jadi summary-nya dari pertanyaan Cisasa tadi, pertama adalah bagaimana bisa attract mereka, yang kedua bagaimana kita bisa manage mereka dan retain. Nanti bagaimana kita retain bisa kita jawab di beberapa pertanyaan berikutnya nih. Gitu. Lengkap ya jawabnya ya. Mungkin kalau terlalu panjang boleh dipotong aja nih. Saya suka kalau ngobrolnya asik gini, suka ini keterusan ngomongnya. Gak apa-apa lah. Oh ya buat teman-teman, kolom komentarnya kan saya tutup untuk sementara gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya itu bisa di kolom Q&A di bawah yang ada tanda tanyanya ya gitu. Nanti akan saya bacain. Nah, next gitu kan. Jadi gini kok. Jadi kan ini sih sebenarnya sih kemarin sih iseng gitu ya. Gue tuh baca di artikel di Forbes Oktober 2019 di website sih tapi ya. Jadi di situ tuh kan mereka nyebutin gitu bahwa sebenarnya salah satu tantangan menghadapi Gen Z itu tuh sebenarnya mereka orangnya agak fokus diri alias narsis gitu ya. Self-center sih bahasa Inggrisnya, cuma gue nerjemahinnya fokus diri. Sama orangnya agak keras kepala, bener, sulit kompromi. Tapi ini kata Forbes, bukan kata gue ya. Gitu. Nah, di mana kedua hal itu kan bisa menyebabkan potensi konflik ya sebenarnya sama rekan kerjanya. Nah, kalau dari pengalaman Kokur nih atau dari pengalaman tanya-tanya sama teman-teman lah gitu. Sebenarnya bener nggak sih? Maksudnya apakah mereka senarsis dan sesulit untuk berkompromi itu, atau sebenarnya ini cuma salah satu riset di belahan dunia sana gitu, di Indonesia beda? Ya, jadi aku mau tambahin dikit nih Cisasa nih, biar tambah pusing kita ya sebagai generasi yang lebih tua ya. Jadi mereka sulit berkompromi, gitu ya, keras kepala,
Udah gitu baperan nih Cisasa. Oh, baperan. Wah, gawat. Baperan, baperan. Nah ini dari konteks yang positif ya, dalam konteks positif. Jadi maksud saya gimana? Maksudnya gimana? Tadi kan kita udah bicara nih, generasi ini itu kan karakteristiknya adalah mereka punya akses ke informasi dengan Ya, teknologi ya, dengan sosial media. Jadi mereka itu merasa punya say gitu ya, saya punya pendapat gitu ya. Nah itu yang akibatnya membuat mereka itu menjadi tadi, pokoknya ini pendapat gue nih gitu, ini tentang gue, ini pendapat gue, sehingga kayak kadang-kadang sulit berkompromi. Tapi sebenarnya di satu sisi generasi ini kan ketika dia ngerasa bahwa mereka tahu bahwa segala sesuatunya itu sifatnya sharing gitu ya. Generasi ini sekarang ini kan mereka juga generasi di mana oh gue udah nggak perlu lagi nih yang namanya punya mobil gitu karena gue bisa sharing aja gitu pakai mobil orang orang gitu ya. ya, Mungkin gue nggak perlu punya rumah gitu ya sharing dan segala macam sharing ekonomi. Nah ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita untuk ketika kita memanage mereka, kita sampaikan ke mereka. Jadi yang pertama, cara menghandle-nya adalah harus banyak dialog gitu ya, harus banyak diajak ngobrol gitu ya, karena mereka baperan harus diajak ngobrol sehingga mereka tahu nih kalau kita perhatikan gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, selalu harus kita ingatin terus nih bahwa sekarang ini adalah eranya di mana kita harus kolaborasi nih, bukan kompetisi gitu ya. nah, ya. Ini karakteristik yang beda nih dengan generasi kita dulu nih, Cisasa nih. Kalau Hmm, kita dulu kan kita ngejar ranking 1, ranking ya, 2 gitu ya. Mungkin sekarang anak-anak sekarang udah nggak ada ranking lagi nih. Karena memang yang ditekankan nih untuk tantangan sekarang dan masa depan itu adalah bagaimana orang bisa berkolaborasi. Kayak gitu. Nah, saya rasa ini yang masih harus kita ajakin ngobrol ke teman-teman adik-adik ini adalah seperti itu tadi, diajak ngobrol dan kita sampaikan nih pentingnya kolaborasi sih kayak gitu. Tapi tadi pertanyaan Cesa itu benar banget. Jadi kalau bahasa lokalnya ada di baperan sebenarnya karena sulit berkompromi sebenarnya. ya, 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 ya. Berarti sebenarnya solusinya itu adalah lebih sering diajak ngobrol aja ya sebenarnya, bahwa ngasih ngasih tahu, ngingetin lah gitu kepada mereka bahwa sekarang kan eranya kolaborasi lah, bukan bukan lagi gue yang harus nomor satu gitu, tapi gimana caranya kita sharing bareng-bareng kan, gitu ya. Benar, benar banget, betul banget. Nah, nah kan tadi udah disebutin juga gitu. Jadi sebenarnya si siapa eh, si anak-anak ini kan berarti harus benar-benar bisa banget di manage. Sebenarnya bisa ya di manage sama kita ya gitu. Cuma asal tahu caranya kan. Nah, sebenarnya kok apa faktor-faktor apa aja sih yang membuat si milenial sama Gen Z ini sebenarnya betah di pekerjaan mereka? Ini penting banget. Masih ingat nggak tadi di depan saya bilang value driven ya, value driven ya, value driven kayak gitu. Jadi uh, saya nggak bilang bahwa generasi milenial atau Z ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya materialistik gitu ya. Jadi misalnya gaji itu penting pasti gitu ya. Iyalah. Apakah fasilitas asuransi pasti penting gitu. Apakah kemudian ada fasilitas training gitu itu penting gitu ya. Kalau misalnya di F&B sektor kemudian apakah tempat kerja yang bersih, rapi, ada musola yang bersih itu juga penting. Tapi ada satu hal yang mungkin agak beda gitu ya, yang tadi objective driven atau value driven. Jadi kadang-kadang karakteristiknya itu seperti itu. Jadi kemudian mereka ini kadang gini, kalau misalnya gue masih ada sesuatu yang ingin gue capai gitu ya, gue akan makin semangat, gue akan tetap semangat, akan terus semangat gitu ya. Apa yang misalnya itu belum tercapai itu akan membuat saya gitu sebagai generasi milenial akan terus nih untuk mengejar sampai itu tercapai. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika capaian-capaian itu sudah bisa tercapai nih. Nah, ini yang penting bagaimana misalnya kita punya bisnis sebagai business owner, kemudian terus menciptakan tantangan-tantangan baru nih kayak gitu ya. Jadi yang menarik itu kadang-kadang ada orang yang mungkin merasa bosan gitu atau pindah pekerjaan sebenarnya bukan karena faktor-faktor yang tadi ya, ngerasa karena udah nggak ada tantangan gitu ya. Mungkin itu klise tapi sepertinya ini menarik nih. Jadi balik lagi ceritanya adalah selalu ciptakan tantangan-tantangan baru gitu. Misalnya oke, bulan depan kita targetnya omset kita segini ya, misalnya kita naik 30%, terus kita nggak mau nih okupansinya maksimal 70, minimal 60% misalnya. Nah, ketika itu tercapai, coba dimunculkan tantangan-tantangan baru. Jadi misalnya, oke nih, yang berkunjung makin banyak nih. Gimana kalau mulai bulan depan kita ukur customer satisfaction nih? Apa tuh? Ya udah kita pakai survei nih, kita bikin survei nih di outlet gitu ya misalnya. Jadi hal-hal baru yang kemudian akan menstimulus dia punya
curiosity sama kemudian ambisi ya, ambisinya tadi untuk achieve something. Jadi mungkin itu kali ya sisa saya yang bisa kita lakukan untuk kemudian mereka akan tetap excited gitu. Begitu mereka melihat mulai stagnan gitu ya, mulai kita sebagai owner udah mulai ya udahlah segini-gini aja cukup gitu ya, kita nggak mau inovasi lagi deh gitu. Mereka sendiri akan melihat itu sebagai suatu kemandekan nih yang kayaknya gue udah nggak worth it lagi deh kalau gue belajar di sini nih kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Jadi apa nih tadi pertanyaannya apa nih? Tadi pertanyaannya Jadi apa spesifik yang apa tadi bikin kisah? mereka betah di kerjaan, value driven sama Yes. ciptain tantangan baru. Ya, betul itu Berarti tadi. Jadi sebenarnya selalu munculkan bikin apa namanya ya, jenjang karir juga penting ya sebenarnya untuk mereka ya. jenjang karir relatifly agak beda dengan bagaimana kita melihat jenjang karir ya. Jadi Beda ya. gini, jadi itu ya beda. Jadi itu jadi ada istilah kalau di dunia kerja, mungkin ini saya cuplik dari pengalaman saya di yang profesional ya. Jadi itu jenjang karir itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita dari staff, supervisor, manager itu artinya jenjang karir untuk jadi people manager kan. Nah, satu lagi itu jenjang karir yang disebut sebagai individual kontributor gitu ya. Nah, individual kontributor itu artinya mungkin saya nggak perlu jadi supervisor atau manager, tapi saya makin ahli gitu dalam melakukan pekerjaan gitu. Jadi subspesifik. Jadi contohnya misalnya koki gitu ya, mungkin relevan ya contohnya ya. Koki itu kan sebenarnya pendapatannya bisa aja tetap sama koki juga gitu, tapi gue makin jago gitu ya, mungkin dari pengalaman mengelola restoran level A menuju ke level berikutnya. Sama juga kalau di dunia kreatif misalnya engineer atau programmer, itu sebenarnya mungkin selama karirnya dia engineer atau programmer gitu ya, tidak merasa perlu harus menjadi melalui tahap-tahap karir yang umum nih, kayak kita dulu nih misalnya supervisor, lama-lama kalau kerja keras nanti lama-lama jadi manajer ya Jadi gitu. manager ya. Nah sebenarnya pendapat mereka agak berbeda gitu. Mereka melihat itu sebagai oke lah gitu, no problem. Tapi sebenarnya nggak harus begitu gitu. Jadi karir gue yang penting gue happy, gue asik, gue bisa liburan segala macam. Gue nggak terlalu peduli nih dengan yang sifatnya karir-karir tadi sebenarnya gitu. Mungkin jadi ya itu jenjang pengalaman saya karir sih. Nggak terlalu penting juga ya. Saya melihat kalau pengalaman gue pribadi itu less important gitu. Jadi bukan faktor utama. Penting tapi bukan faktor utama kayak gitu sih. Berarti benar-benar harus benar-benar kasih project baru atau something yang benar-benar belum pernah dikerjain misalnya gitu ya. Lebih arahnya ke sana kali. Karena mereka mungkin lebih suka kalau dapat achievement something gitu daripada misalnya naik jabatan gitu ya. Benar banget. Iya, kayak gitulah. Gitu ya, betul. Terus nyambung nih. Jadi sebenarnya ya, jadi kalau kita kan di kerjaan ada target atau KPI nih. Nah, sebenarnya kalau buat anak-anak ini, jadi kalau misalnya kita memberlakukan target atau KPI itu buat mereka oke atau enggak, sama apa ya, sebenarnya oke nggak misalnya kita kasih mereka target atau KPI, tapi misalnya udahlah lu cari tahu sendiri gitu. Karena kan tadi katanya mereka apa-apa dicari sendiri, kagak nanya gitu kan. Jadi sebenarnya betul. Jadi ini pertanyaannya dua sih. Yang pertama apa ya, kita tuh sebenarnya oke nggak kalau misalnya kasih mereka target gitu. Sama yang kedua, kalau ngasih mereka target itu perlu nggak sih misalnya nggak usah tanpa arahan gitu. Jadi mereka cari tahu aja sendiri. Ya, oke, gini. Target ya, ujung-ujungnya pasti ya itu adalah darah dagingnya perusahaan ya sebenarnya target gitu, apa yang ingin dicapai gitu. Jadi pertanyaannya adalah ya harus gitu ya. Justru itu adalah sesuatu yang harus makin ditekankan ke mereka bahwa mungkin yang beda adalah kemudian memberikan keleluasan mereka untuk mencapai target itu. Dalam mencapai target itu kadang-kadang ini nih yang menarik. Jadi misalnya targetnya gini, tolong bikinin desain untuk grand opening, yaitu grand openingnya seminggu lagi. Nah, yang menarik nih adik-adik generasi ini kadang-kadang mereka ingin pertama adalah mereka diberi kebebasan untuk merancangnya, gitu. Yang pertama, how-nya. Yang kedua itu adalah waktunya nih kadang-kadang. Jadi kan tahu kan kadang-kadang nih yang menarik nih, ya udah kalau siang saya mau main Mobile Legends dulu nih, gitu saya bikinnya malam-malam sampai pagi gitu. Gak apa. Ini karakteristik ya, kadang-kadang kita sebagai senior gitu ya, ngerasa bahwa
ini udah sore kok kayak belum beres ya. Iya Pak, besok pagi pasti jadi gitu. Ternyata dikerjainnya setengah malam sampai pagi gitu ya. Jadi kadang-kadang itu juga perlu adaptasi juga nih dari kita generasi yang lebih senior gitu ya. Sometimes mereka pengen doing it itu on their own term gitu ya, jadi caranya maupun kemudian kapan kerjainnya kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang penting nih sebenarnya, tapi kan kita nggak boleh lepas kontrol nih Cisasa ya. Ya, Nah, ya. menurut aku apalagi sekarang lagi kalau yang kerjanya remote nih makin makin susah aja nih. Kita nggak kelihatan ya, ini Iya. udah mulai kerjain belum ya? Jangan-jangan Iya. nanti nggak jadi gitu. Nah, jadi jadi yang pertama tadi mungkin yang bisa dilakukan itu bikin regular check ya. Jadi misalnya pagi itu ditanya nih, kamu jelas ya. Jadi targetnya ini gitu. Targetnya ini, waktunya ini. Itu harus jelas dan tertulis gitu. Terus kemudian masih boleh nih sebenarnya, atau bahkan kalau saya sih saranin lakukan itu adalah regular check gitu ya. Jadi kalau pagi di deploy, mungkin sore dicek lagi gitu ya, Ya. video call lagi atau call lagi, make sure ya ada pertanyaan nggak gitu. Nah, karena ini tadi karakteristik mereka ini agak malas bertanya kan. Nah, kadang-kadang kita Hmm. mungkin harus mengintercept mereka ini adalah dengan memberikan ruang untuk bertanya gitu. So far ada pertanyaan nggak gitu ya, kayak gitu. Hmm. Nah, itu yang kayak memberikan ruang yang lebih bebas. Nah, cuman mestinya kita juga lebih pilih-pilih itu kalau misalnya ini adalah mission critical yang berhubungan dengan eksternal gitu ya, mungkin ya kita harus lebih istilahnya lebih strict lagi nih dalam melakukan pemantauan kayak gitu. Kalau misalnya udah kelihatan mulai membelok gitu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya kita intercept untuk kita ingatkan, ya udahlah gini deh caranya, do it my way gitu ya. Tapi tentunya setelah tadi ya, setelah memberikan leluasan mereka untuk nyoba caranya sendiri dulu gitu. Ya, 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 ya. Iya sih memang. Iya, wajib lah. Berarti sebenarnya harus jago tarik ulur, tarik ulurnya kali ya. Gitu. Kadang kan nggak Benar, boleh benar, strict, benar. gitu kan nggak boleh strict, tapi lu harus. Tapi kan deg-degan juga ya kalau kagak beres-beres gitu kan. Benar, benar, benar banget. Iya, Nah ini nih, itu. sekarang kita, oh ya tadi ada, sebentar. Tadi ada pertanyaan sebenarnya masih nyambung juga. Terus cara memotivasi mereka itu gimana? Secara mereka kan agak susah diatur tuh, kayak rebel gitu. Ini yang nanya siapa? Aulia Mahmud. Benar, benar. Gini, kita memotivasi mereka dengan cara-cara mereka gitu ya. Kalau kalau pengalaman pengalaman saya gitu ya, pengalaman kita ya, anak sekarang tuh misalnya gini, mereka udah nggak tertarik kepemilikan barang fisik, tapi lebih tertarik untuk melakukan eksperimen gitu ya, Hmm. experience gitu. Mungkin sebagai contoh misalnya gini, karyawan terbaik kalau kita zaman dulu mungkin dikasihnya adalah emas 1 gram. Kalau zaman sekarang, oh karyawan terbaik yang punya inovasi dapat liburan ke Bali, Nah, dapat liburan ke exactly. Jadi sebenarnya human motivation, jadi motivasi manusia dari zaman bahala sampai sekarang kan masih itu-itu aja ya Cisasa ya. Motivasi basic dan seterusnya gitu ya. ya. Piramidnya itu kan ya itu-itu aja sebenarnya. Nah, cuman triggernya yang beda nih. Jadi kalau pertanyaannya motivasinya ada, tetap harus ada, tapi triggernya yang beda gitu ya. Jadi yang tadi misalnya dibentuk dalam misalnya kesempatan untuk liburan, itu sekarang yang paling lebih appealing kepada mereka nih kayak gitu. Mereka udah nggak perlu lagi nih misalnya DP rumah itu mungkin mereka nggak tertarik gitu ya, tapi liburan ke luar negeri, terus kemudian dapat kesempatan untuk melakukan experience apa gitu ya, pertukaran ke cabang lain atau ke negara lain misalnya, itu menjadi sesuatu yang menarik buat mereka dan mereka akan bertahan tuh untuk mencari itu. Ya gitu. Jadi sebenarnya poin motivasinya aja ini yang kita adjust nih sesuai dengan keinginan mereka kayak gitu. Lebih banyak ke aktualisasi diri kali ya dibanding material mungkin ya. Saya rasa itu in general begitu ya, in general Ya. begitu. Kenapa makanya juga dunia traveling itu pariwisata kan 3 tahun 4 tahun ini kan lumayan kencang ya, karena itu mereka nabungnya bukan untuk beli barang tapi nabung untuk perjalan-jalan kan kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Ya, Nah ini ada yang nanya lagi, masih tepat gak sih sistem reward and punishment untuk karyawan milenial dan Gen Z? jawaban gue justru harus tetap ada. Jadi ada istilah kan lepas kepalanya ikat buntutnya gitu. Ya, ya, Diberi ya, ya.
diberi kebebasan gitu ya, tapi kemudian masih harus ada ikatan-ikatan gitu ya. Jadi balik lagi reward dan punishment-nya ya seperti tadi, mungkin reward-nya bentuknya yang kita adjust, kemudian punishment-nya juga yang kita adjust gitu ya. Jadi misalnya sebenarnya tidak mendapatkan kesempatan untuk liburan atau mendapatkan kesempatan untuk training di luar negeri, itu sebenarnya adalah punishment yang sangat berat untuk rekan-rekan ini gitu. Ya. Jadi tetap ada, cuma beda aja ya. Maksudnya beda beda bentuk punishment sama rewardnya aja ya. Betul, betul, betul. Nah, terus next. Nah, ngomongin tentang new normal nih. Kemarin tuh kan kita dihadapkan pada fenomena WFH semua gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gue tuh penasaran. Anak-anak ini Gen Z sama milenial kan harusnya dalam pemikiran gue sih, harusnya mereka udah biasa ya, everything is digital gitu. Nah, sebenarnya mereka kemarin itu kaget atau enggak sih? Kan kalau generasi yang di atasnya mungkin agak kaget ya, aduh gue harus meetingnya pakai digital nih, kagak ngeliat gitu kan, kayak lebih susah gitu kan. Tapi ya mau nggak mau menyesuaikan juga pada akhirnya gitu. Nah, apa kalau si anak-anak ini gitu kan sebenarnya kemarin pas WFH itu mereka kaget atau enggak gitu, atau sebenarnya buat mereka dagon juga biasanya juga begini sih gitu kan. Terus untuk kedepannya kan di kedepannya tuh kalau gue baca beberapa referensi dari luar negeri sih sebenarnya itu kan ada beberapa kantor, kalau gue nggak salah inget ya, nggak salah Twitter atau apa gitu di luar negeri bahkan sudah mengconsider bahwa kayaknya gue akan tutup kantor justru setelah PSBB lockdown kalau di sana ya. Kalau setelah lockdown ini kayaknya gue akan nggak ada kantor, jadi kantornya diperkecil lah, jadi cuma representatif. Nah, kalau buat si generasi ini di Indonesia sih khususnya ya, mereka itu gimana sih? Apakah kemarin biasa-biasa aja, terus pas di new normal ini akankah akankah si perusahaan-perusahaan di Indonesia ini punya consideration yang sama kayak di luar negeri? Secara umum sih mereka senang banget ya, they love it gitu ya, karena mereka udah terbiasa untuk kemudian berada pada ruang dan waktu yang berbeda secara kolaboratif bekerja untuk mencapai sesuatu gitu ya. Dari misalnya tim gue sendiri gitu ya, yang lumayan masih ada 50-50 ya, mungkin yang generation gitu ya, generasi zaman now ini ya mereka happy aja gitu ya. Mereka ngerasa bahwa ya ini justru ini yang gue mau gitu, nggak perlu macet-macet ke kantor gitu ya, kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya memang ada lagi kan, kita tahu ya ada orang yang introvert sama extrovert ya. Nah, kadang-kadang yang menarik nih generasi yang seperti ini, tapi mereka yang ekstrovert juga sebenarnya ngerasa ada cukup challenging juga ya ketika kemudian dia tidak berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kalau terbiasa atau enggak, ini yang menarik nih Cisasa sebenarnya, regardless of generation, sepertinya kita di Indonesia khususnya itu makin merasa bahwa sebenarnya ternyata banyak banget function-function yang bisa dikerjakan dengan jarak jauh atau dikerjakan dengan slice and dice tadi ya. Jadi contohnya misalnya finance gitu ya, ternyata finance juga nggak tiap hari ke kantor juga bisa nih kayak gitu. Dan dengan karena keterpaksaan sebenarnya makin realize sebenarnya bahwa ada beberapa function yang memang bisa dilakukan secara remote. Tapi jangan lupa juga sebenarnya banyak juga function yang istilahnya terpadu ya, antara apa yang dikerjakan dengan orang itu kan terpadu. Jadi misalnya manufaktur gitu ya, of course gitu ya, untuk melakukan operation manufaktur memang orangnya harus berada di pabrik gitu ya. Jadi memang ada beberapa sektor yang memang seperti itu, yang memang harus menjadi satu. Kemudian kalau misalnya F&B yang terkait dengan dine-in atau experience food gitu ya, memang mau nggak mau dengan new normal adalah tetap harus ada premisnya, cuman ya tadi parameter kesehatannya memang harus ditingkatin. Jadi kalau menurut saya sih balik lagi tergantung spesifik industrinya sama sebenarnya functionnya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya akan ketemu kombinasi sih Cisasa, karena walaupun trennya ke arah sana, sebenarnya ada juga yang kayak ada downside efeknya ya. Kayak sebenarnya kayak brainstorm yang fisik itu sebenarnya menstimulus creativity yang lebih baik sebenarnya. Karena kemudian kita bisa lihat reaksinya Cisasa gitu ya. Ini sebenarnya kalau gue begini reaksinya nih apa ya, gitu ya, kira-kira gimana gitu ya. Ini bos saya ini sebenarnya iya atau enggak dan seterusnya. Dan jangan lupa juga sebenarnya work from home ini kan ada yang harus perhatikan juga. Jadi misalnya ternyata orang jadi kerja lebih lama gitu. Kita juga jadi lupa hari. Semua hari kayak hari kerja biasa gitu ya.
Jadi saya rasa akan kita, kalau saran saya pribadi ya, saya nggak mengatakan ini sebagai saran umum gitu ya. Yang mungkin harus ketemu di titik yang pas ya, antara kombinasi antara remote new normal dengan kemudian yang masih gaya lama, atau kemudian yang offline tadi ya, yang masih harus ke kantor gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya nggak ngomongin masalah generasi atau enggak, tapi lebih ke Nggak. orang introvert atau ekstrovert kali ya. Kayaknya gitu. Sasa kan ekstrovert ya. Sasa ekstrovert kan. Ekstrovert kan. Bete nggak di rumah terus? Nggak tahu ya, bingung ekstrovert atau introvert. Oh, nggak. Ya bosan gitu, tapi ya kalau gue berusaha dinikmati aja sih gitu. Maksudnya ya kan tetap kita bisa ketemuan. Walaupun Zoom meeting atau apalah Google Meet kan. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Jadi lebih ke ya dinikmati aja lah daripada misuh-misuh kan di rumah. Kesal sendiri ujung-ujungnya. Iya. Gue mau bacain lagi nih, ada betul, lagi yang nanya. Sebentar ya. Oke, nih ada yang nanya dari Sutanto Jimmy. Gimana dengan loyalitas kerjanya? Kadang dilihat semakin jarang ada yang mau kerja lama atau enggak gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, langsung dijawab. Ya, jadi ini challenge memang, karena keterbukaan informasi itu akhirnya jadi sebenarnya mereka jadi tahu banyak informasi, termasuk lowongan atau opportunity lain ya. Jadi itu sebenarnya side effect ya sebenarnya. Kalau ini juga mungkin bukan hanya masalah faktor generasi juga, tapi juga karena keterbukaan informasi. Tapi satu hal lagi sebenarnya yang tadi yang sudah berhasil, menurut saya banyak berhasil diterapkan itu adalah yang tadi, terapkan target gitu ya, terus kemudian kasih reward yang kemudian relevan untuk mereka. Jadi ketika misalnya rewardnya adalah setahun gitu ya, 1 tahun performance terbaik, kemudian mendapatkan reward yang berupa sifatnya appeal ke mereka gitu ya, misalnya nggak nyebut merek ya, handphone baru gitu ya, yang layarnya jelas gitu. Itu kan handphone baru. Kadang-kadang motivasi gitu loh. Gue kerja keras karena mau ganti handphone. Oke deh. Nah, itu motivasi, trik-trik motivasi yang bisa kita pakai sih teman-teman, untuk meningkatkan loyalitas sih kayak gitu. Dan tapi sebenarnya balik lagi dengan konsep sharing ekonomi ini, sebenarnya definisi loyalitas ini menjadi sebenarnya berevolusi juga gitu ya. Kayak misalnya setahun 2 tahun, mungkin kita zaman saya dulu orang yang loyal dan maksimal itu yang kerjanya di atas 10 tahun. Sebenarnya kalau kita ngomong konteks zaman kekinian, sebenarnya doesn't matter gitu ya. Ketika pekerjaan itu sudah dibagi-bagi, sebenarnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun diganti pun sebenarnya udah oke gitu, nggak ada masalah. Mungkin jangan terlalu pendek ya. Mungkin ini juga saran buat adik-adik milenial, Gen Z yang sedang melihat kita gitu ya. Mungkin harus ada cycle tertentu gitu ya. Namanya orang latihan itu harus sampai ke level tertentu sehingga kita merasa bahwa kita sudah mencapai sesuatu gitu ya. Jangan misalnya baru 3 bulan udah bosan gitu ya. Jadi tetap harus ada beberapa cycle yang ibaratnya permata itu harus digosok gitu sampai mengkilat gitu ya. Jangan baru setengah gosok udah pindah lagi gitu. Tapi jangan kemana-mana gitu. Udah jadi karakteristik mereka nggak sih? Maksudnya berapa kali baca referensi kan memang mereka tipenya gitu ya. Apa kalau bahasa kita dulu kutu loncat kali. Jadi mereka tuh pindah-pindah karena keterbukaan informasi tadi kan. Yes. Jadi cara untuk mempertahankannya lebih banyak ke ngasih reward kali ya, atau tantangan atau apa? Reward atau tadi kondisi-kondisi yang apa ya, yang menarik buat mereka. Jadi mungkin misalnya contoh yang tadi, misalnya internet cepat gitu, mungkin itu sesuatu yang menarik buat mereka gitu ya, mungkin less menarik buat generasi yang lain gitu ya. Terus kemudian misalnya ada pilihan makanan-makanan sehat gitu ya, misalnya kita suatu perusahaan memberikan fasilitas makanan, misalnya ada pilihan makanan sehat gitu ya, mungkin itu sesuatu yang menarik buat mereka gitu ya. Oh, bukan mungkin lah, saya yakin ini adalah hal-hal lain yang menarik buat mereka. Kemudian fokusnya jadi misalnya kalau dulu kita berpikir, retention itu terkait dengan sesuatu yang sifatnya fisik tadi ya. Jadi kantornya bagus, terus kemudian mungkin ada fasilitas antar jemput kendaraan dan seterusnya. Mungkin itu menjadi less important lagi untuk generasi yang baru. Jadi mungkin lebih
sifatnya mungkin diberikan komputer yang cepat gitu ya. Itu pasti menarik tuh kayak gitu. Daripada beliin mobil gitu misalnya di big corporation, lebih penting perusahaannya investasi di infrastruktur yang cepat gitu, internetnya cepat, absensi cepat. Kalau saya mau claim expense cepat, absensi saya bisa absensi remote, itu bisa harus ada investasi teknologi gitu ya. Mungkin bisa hubungi Job to Go gitu kan. Nah, di situ mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa menarik buat mereka kayak gitu. Nah, kok bentar nih, sebelum kita lanjutin ya, buat teman-teman yang lagi lihat kita, ini bisa di screenshot, kemudian dicantumin poin-poinnya, terus mention juga ke @foodies.id dan @job2go.id ya, bener ya? Gitu, job2go.id. Nah, kita kasih teman-teman untuk ini dulu kali ya, untuk screenshot dulu. Kita bergaya dulu gimana? kita bergaya dulu. ayo di screenshot. Kita bergaya dulu. Job2go nggak ada ininya nih. Nggak ada apa namanya? Nggak ada, belum. Gini. Iya, Job2go, J. Ayo di screenshot dulu, jangan lupa nanti mention ke @foodies.id sama @job2go.id. Oke, kita lanjutin. Thank you. Boleh buka. Boleh, siap. Hajar boleh. Aku buka komennya deh, biar teman-teman bisa saling menyapa. Siapa tahu ada yang mau nyapa Kokur juga, boleh. Gitu, siapa tahu ada yang mau nyapa. Udah, Ci, Allah, nggak jawab lagi. Ya, terima kasih. Jangan lupa di posting ya, di IG masing-masing. Jangan lupa mention Foodies sama Job2go. Nah, lanjut. Kita lanjutin. Nah, jadi Kokur, ada nggak sih sebenarnya tips gitu ya, untuk si pebisnis kuliner ini, sebenarnya untuk lebih memahami karakternya mereka gitu, atau misalnya nih kan dari tadi kan lebih banyak kita ngomongin kalau kita punya karyawan gitu ya, tapi kalau pada saat kita udah punya karyawan kan pastinya kita akan kerja bareng mereka juga ya, gitu nggak sih? Nah, maksudnya ada nggak maksudnya tips, apakah ya selain ngobrol lah ya gitu, maksudnya selain ngobrol terus kan, tapi ngobrol juga kalau lu jadi jadi yang ngasih kerjaan juga kan mereka suka agak sungkan juga nggak sih gitu, atau enggak? Jadi yang tadi ya, kalau pengalaman gue itu mesti pas antara ngasih mereka ruang sama ngasih perhatian. Ini kadang-kadang juga susah ya. Jadi kalau dicuekin, kalau terlalu kita micromanage gitu ya, dikit-dikit ditanya, mereka nggak suka juga sebenarnya. Jadi ini secara umum di perusahaan baik yang sifatnya perkantoran maupun di retail atau di F&B gitu ya. Intinya mereka pengen punya waktu mereka sendiri, tapi sebenarnya mereka ini bingung sometimes ketika aku nggak tahu gimana nih cara kita bertanya kayak gitu. Nah, kita sebagai perusahaan sebenarnya bagaimana cara kita kemudian bisa melakukan engagement yang pas dengan karyawan generasi milenial ataupun generasi kita, tapi sudah terkonek dengan digital gitu ya. Jadi misalnya tadi saya selalu ngambil contoh, misalnya mereka kan ekspresif gitu ya, ekspresif dengan seringkali kemudian menyampaikan apa yang sedang mereka lakukan di sosial media misalnya. Nah, mungkin tips-tipsnya jadi misalnya justru kita harus encourage gitu ya. Tentunya sering lihat, mungkin saya sebut merek misalnya TikTok ya. TikTok ini kalau kita perhatikan banyak sekali brand-brand perbankan gitu ya, yang justru mengencourage mereka untuk melakukan istilahnya action-action yang menarik dan lucu di dalam ruang kerja. Kalau kita perhatikan ya, sebut aja bank warna biru ya. Jadi justru malah kelihatan di kasir dengan logonya, dan itu di-encourage gitu ya. Nah, ternyata ini men-serve dua hal. Yang pertama adalah kemudian ini memberikan ruang kepada mereka untuk berekspresi. Jadi ini ekspresinya seperti ini caranya, IG live atau ya tentunya di jam istirahat atau di sore gitu ya. Tapi itu di-encourage dan nggak boleh dipangis gitu ya, sehingga mereka berekspresi gitu ya. Jadi mereka nggak bosan sendiri, nggak frustasi atau nggak cari sendiri. Terus yang kedua, yang tadi sebenarnya ini juga sebenarnya sending message ke para pengguna, konsumen gitu ya. Jadi milenial ini kan konsumen terbesarnya kita nih. Makin ke depan nih milenial, Gen Z ini akan more and more menjadi konsumennya kita. Apalagi kalau kita berbisnis di sektor F&B itu kan experience juga ya. Jadi mereka akan willing untuk beli
makanan yang fancy dengan harga yang mahal karena untuk eksis tadi misalnya, atau misalnya karena ada tren gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kita mengencourage karyawan kita yang milenial tadi, Gen Z, untuk kemudian juga berbicara dengan pelanggan mereka, pelanggan kita yang milenial atau Gen Z. Jadi justru mengencourage gitu ya. Terus kemudian juga dengan perusahaan punya social media account misalnya, bisa berkomunikasi dengan konsumen dan juga dengan karyawan gitu. Juga kita bisa tahu juga misalnya karyawan ini sedang, misalnya ada hal-hal yang mereka sampaikan, mereka sedang sedih, mereka sedang gembira, itu kita juga bisa berinteraksi dengan di sosial media tadi. Jadi contohnya seperti itu cara cara kita bisa paham mereka nih. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau teman adik-adik kita ada di Instagram, kita bikin Instagram. Mungkin CEO-nya, ownernya gitu juga bikin deh, coba deh lihat gitu ya. Sekarang ada TikTok bikin gitu ya. Cik Sasa nih contohnya ya. TikToknya udah gila, udah beken banget nih, saya minder nih sama TikToknya Cik Sasa gitu ya. Mungkin juga sama kali ya Cik Sasa, mungkin pengalaman Cik Sasa juga gitu kali ya. Jadi kita mencoba untuk masuk ke gamenya, bukan gamenya, maksudnya masuk ke dunia mereka gitu ya, dari ruang dan waktunya mereka kayak gitu sih. Ya. Tapi berarti sekarang eranya udah nggak bisa lagi ya. Maksudnya kalau dulu kan kadang beberapa perusahaan itu kan justru ngelarang si karyawan-karyawannya ini bikin satu posting di sosial medianya dengan atribut perusahaan. Berarti sekarang udah nggak bisa ya dilakukan larangan itu, atau kalau perlu malah diberi guidance. Kalau perlu diberi guidance. Kalau perlu dikompetisiin Sasa, dikompetisiin malah kalau perlu ya, dikompetisiin. Siapa tahu malah menarik gitu ya, viral, efek dan segala macam. Jadi mungkin sebenarnya kalau rekan-rekan F&B yang ngerasa bahwa bisnisnya terbantu karena teknologi gitu ya. Jadi yang kan ini pengalaman saya juga ya, bantuin bisnis yang awalnya di satu kota, di satu cabang gitu ya, dengan adanya teknologi bisa datengin orang untuk datang gitu ya. Jadi sebenarnya kita melihat peran digital itu penting banget gitu ya. Peran digital tuh udah key, apalagi kalau ngomongin new normal sekarang nih. Jadi justru nih, siapa tahu nih kalau kita ngerasa bisnis kita sekarang lagi slow gitu ya, karena pandemik, mungkin solusinya bisa muncul nih dari adik-adik yang Gen Z milenial ini nih. Apalagi yang bisa dilakukan ya, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Mereka aset banget sih, kayak gitu. Berarti sebenarnya sebenarnya mereka itu benar-benar bisa jadi problem solver kita ya sebenarnya, hanya mungkin cara berkomunikasinya, cara nanyanya kali ya, yang harus kita sesuaikan. Betul. Iya, jadi kita beri challenge gitu loh, kita beri challenge gitu, terus kemudian kita serahkan mereka untuk come up dengan ide atau solusi kayak gitu. Itu potensi mereka sih mungkin menarik ya. Artinya kalau kita udah buntu nih, mungkin generasi kita udah buntu, mungkin kita bicara dengan generasi mereka nih. Kira-kira apa ya, anak sekarang lagi senang apa ya? Apa yang lagi ngetren ya? Jargon-jargon apa yang lagi ngetren ya? Stiker apa yang lagi ngetren ya? Emoticon apa nih yang lagi ngetren sekarang kayak gitu? Justru itu di-encourage ke mereka ya, kasih guidance bahkan. Jadi cara berkomunikasinya itu bahkan bisa lewat sosial media juga ya? Benar-benar. Iya, itu ada istilah employee branding ya. Jadi justru mereka menjadi brand ambassador dari produk kita sebenarnya, dari usaha kita. Udah mereka dapat keleluasaan bebas, udah gitu sebenarnya perusahaan juga diuntungkan nih, karena mereka istilahnya ikutan memasarkan nih brand kita gitu ya, ke teman-teman dia dan seterusnya. Begitu Ci Sasa. Ada lagi pertanyaan nggak di Sasa? Oh baik. Siap. Udah, paling cukup jelas ya. Apa? Sorry, apa? Nggak, lanjut, aman. Gitu, paling nanti ini terakhir sih, karena ini kan udah mau habis waktunya. Paling aku minta aja deh, ada nggak misalnya pesan-pesan untuk pebisnis kuliner UKM di seluruh Indonesia? Oke. Pesan-pesannya adalah secara umum gitu ya, Mbak, saya ingin mengucapkan apa istilahnya, terima kasih nih sebenarnya sebagai konsumen ya kepada teman-teman yang berada di bisnis kuliner. Kenapa? Kita tahu nih sebenarnya impact-nya sangat berasa banget buat teman-teman, tapi the fact bahwa teman-teman yang di bisnis kuliner masih mencoba survive gitu ya, masih menyediakan
konsumsi makanan, terus kemudian itu adalah sesuatu yang harus kita hargai ya. Kenapa? Karena in fact juga itu ada kebutuhan dasar kita ya sebagai manusia. Terus kemudian belum lagi inovasi-inovasi yang terus dimunculin dalam bentuk home delivery atau packaging yang berbeda dan seterusnya. Jadi pertama saya apresiasi nih buat teman-teman yang di bisnis kuliner. Terus kemudian yang kedua, bagaimana untuk survive. Kalau saya dari sudut pandang praktisi di dunia, mungkin di dunia digital juga, dan sekarang mencoba untuk memberikan solusi dari dunia ke SDM begitu ya. Kita lihat ini kepada teman-teman untuk lebih banyak memanfaatkan tadi adik-adik kita yang milenial atau Gen Z tadi. Mereka adalah source information, kemudian source dari ide-ide segar gitu ya, agar kemudian kita berevolusi dari sisi branding, packaging, delivery dari produk-produk F&B kita ini untuk lebih menarik kepada generasi Z atau generasi milenial maupun ke generasi lain yang kebetulan masih harus work from home atau kita belum optimal untuk kembali dine in dan seterusnya. Jadi potensinya besar banget. Let's find a combination antara karyawan mungkin dari berbagai generasi yang muda-muda ini, mereka walaupun ada karakteristik yang khas, tapi mereka menurut saya punya potensi untuk kemudian menjadi istilahnya penyelamat ya dalam hal tadi ya, dari pengembangan bisnis maupun kemudian berbicara dengan generasi mereka nih, kayak gitu sih. Ya. Sip, berarti ya pokoknya intinya kayaknya pebisnisnya lah yang harus menyesuaikan diri dengan generasi ini ya, karena generasi ini juga sekarang udah naik, sekarang udah jadi workforce juga kan, jadi bukan cuma jadi konsumen ya sebenarnya mereka ya, sekarang udah naik jadi workforce juga kan, untuk udah mulai masuk dunia kerja. Jadi mau nggak mau kita yang yang udah lebih dulu mungkin generasinya yang memang kita yang harus nyesuaiin apa perkembangan zaman ini, gitu ya. Benar, betul banget, tetap survive, tetap semangat. Ya udah, berarti Kok Pur nanti kalau kapan-kapan next time diminta sharing-sharing lagi masih bersedia kan ya? Pastinya, ditunggu juga kolaborasi berikutnya Cisasa dan teman-teman. Salam buat teman-teman foodie semuanya ya. Siap, gitu. Nah, berarti ini dari saya yang tutup aja lah ya, sebelum diputus sama IG, sama Instagram. Gak enak sayangnya kalau tiba-tiba diputusin gitu. Oh iya, betul. Kalau gitu, terima kasih buat sharingnya hari ini, Kok Kurniawan. Jadi semoga nggak bosan kalau misalnya diminta sharing lagi. Buat teman-teman yang lagi nonton juga, kalau pengen gabung di channel Telegramnya Foodies, itu bisa langsung klik di link bio-nya. Gitu. Kita akan bagi-bagi ebook gratis, kita akan bagi-bagi tips-tips secara rutin gitu. Jadi macam-macam, ada tentang marketing, ada tentang food safety, ada tentang operasional, ada tentang keuangan. Jadi banyak banget di situ, dan kita juga ada juga yang berinteraksi dengan sesama pebisnis kuliner lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktunya 1 jam berharganya Pak Kurniawan hari ini. Semoga nggak bosan kalau misalnya saya colek-colek lagi, panggil-panggil lagi untuk ini. Oke, selamat malam semua. Ya, thank you. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu di Foodies IG Live berikutnya besok. Dadah!